Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini, aku akan menceritakan tentang dari gelap ke cahaya, jejak hijrah seorang tomboy. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Gadis futsal. Bola futsal meluncur cepat di lantai lapangan. Seorang gadis berambut pendek dengan kaos oblong hitam dan celana training biru berlari lincah mengejarnya. Gadis itu adalah Alia, kapten tim futsal kampus yang terkenal jago, berani, dan tak kenal takut. Sorakan penonton, baik laki-laki maupun perempuan, sering memenuhi lapangan setiap kali ia bermain. Shur, Lee. Ayo tembak, teriak salah satu temannya. Tanpa ragu, Alia menendang bola keras-keras. Gol. Tepuk tangan dan sorakan riuh menggema. Ia mengangkat kedua tangannya, tersenyum lebar. Baginya, lapangan adalah rumah. Ia merasa hidup, bebas, dan kuat setiap kali kakinya menendang bola. Namun, di balik keceriaan itu, banyak yang berbisik di belakangnya. Alia tuh tombu banget ya, kayak cowok. Iya, pantas aja nggak pernah kelihatan feminin. Rambutnya aja selalu pendek. Alia pura-pura tidak peduli. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, ini hidupku, bukan hidup mereka. Di rumah, ia pun bukan gadis biasa. Tumbuh dengan 3 kakak laki-laki membuat Alia terbiasa bicara keras, bercanda kasar, dan jarang sekali memakai pakaian perempuan. Ibunya pernah mencoba membujuknya untuk sedikit berubah. Alia, sesekali pakai rok, nak. Cantik loh kalau kamu mau coba. Ah, nggak nyaman, Bu. Alia bukan tipe yang bisa duduk manis sambil pakai rok. Mending gini aja. Ibunya hanya menghela napas, mencoba mengerti. Malam itu, setelah lelah latihan futsal, Alia merebahkan diri di ranjang kamarnya. Kamar itu sederhana, dinding penuh poster pemain bola dunia, rak penuh sepatu olahraga, dan nyaris tidak ada sentuhan feminin. Ia menatap langit-langit dengan mata kosong. Meski ia tertawa keras di depan orang lain, setiap malam ada rasa aneh yang selalu menghantui. Seperti ada ruang kosong dalam hatinya yang tak bisa diisi dengan futsal, tawa teman-teman, atau sekadar nongkrong hingga larut malam. Alia menghela napas panjang. Kenapa ya? Meski ramai sama orang, aku tetap merasa sendirian. Dan malam itu, ia tak sadar sedang memulai perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Pertemuan dengan sahabat lama. Siang itu kampus sedang ramai. Alia berjalan santai menuju kantin, masih mengenakan jersey futsal dengan handuk kecil di pundaknya. Rambut pendeknya yang basah oleh keringat menambah kesan tomboy yang sudah melekat padanya. Ia menyalami beberapa teman cowok yang sedang nongkrong, lalu dengan santai duduk di bangku kosong. Sambil memesan es teh, pandangannya tiba-tiba tertuju pada seorang gadis yang masuk ke kantin. Alia sempat mengernyitkan dahi. Gadis itu terlihat sangat berbeda, berhijab lebar, pakai gamis sederhana berwarna pastel, wajahnya lembut dan teduh. Alia berusaha mengingat. Aku kenal dia. Siapa ya? Tak lama, gadis itu menoleh dan mata mereka bertemu. Wajahnya berbinar. Alia, ucap gadis itu pelan, agak ragu. Alia yang sedang meneguk es teh hampir tersedak. Ia menatap lebih dekat, lalu terbelalak. Nisa. Seriusan ini kamu? Ya,
benar. Itu adalah Nisa, sahabat Alia di SMP dulu. Mereka dulu terkenal kompak, sama-sama aktif, bahkan sama-sama tombow. Alia ingat jelas Nisa yang dulu sering main bola di lapangan, tertawa keras, dan ikut balap sepeda dengan anak-anak kampung. Tapi sekarang, sosok yang berdiri di depannya benar-benar berbeda. Alia berdiri dan langsung memeluknya. Astaga, Nis. Kamu berubah banget. Aku hampir nggak kenal. Iya, Li. Aku memang berubah. Alhamdulillah. Allah kasih aku kesempatan hijrah. Alia tersenyum canggung. Matanya meneliti penampilan Nisa dari atas sampai bawah. Jilbab syari yang menjuntai, wajah yang dipulas tanpa make up, dan senyum yang tenang. Sangat kontras dengan dirinya yang berkeringat, bercelana training, dan rambut aut-autan. Mereka duduk bersebelahan, mulai bercerita. Nisa menceritakan hidupnya setelah SMA, bagaimana ia menemukan ketenangan dalam agama, mengikuti kajian, dan memilih berhijab. Alia mendengarkan sambil memainkan gelas es tehnya. Tapi, kamu nggak kegerahannya pakai hijab segede itu? Tanya Alia akhirnya, dengan nada setengah bercanda. Nisa tersenyum, matanya jernih. Nggak sama sekali. Justru aku merasa adem banget. Bukan cuma badan, Li, tapi hati juga. Jawaban itu menancap di hati Alia, meski ia berusaha menepisnya. Ia tertawa keras, mencoba menutupi rasa canggung. Haha, ya ampun, Nis. Kamu serius banget sekarang. Aku masih betahlah jadi Alia yang dulu. Hidup bebas, nggak ribet, yang penting happy. Nisa hanya tersenyum. Aku dulu juga gitu, Li. Tapi ternyata happy yang aku kira itu cuma sementara. Setelah aku dekat sama Allah, aku baru ngerti arti tenang yang sebenarnya. Perkataan itu membuat Alia diam. Ada sesuatu yang aneh di dadanya. Ia tak menjawab, hanya mengalihkan topik dengan cerita ringan tentang masa lalu mereka. Namun saat berpisah, Nisa sempat menggenggam tangan Alia. Li, aku doain suatu hari nanti kamu juga bisa ngerasain tenang yang aku rasain. Alia tertegun. Saat berjalan pulang, kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Malamnya, ketika menatap dirinya di cermin, Alia bergumam pelan. Apa mungkin aku bisa berubah kayak Nisa? Malam yang gelisah. Kamar Alia malam itu sunyi. Lampu redup menyinari poster pemain bola yang menempel di dinding, juga rak sepatu futsal yang berjejer rapi. Dari luar terdengar suara jangkrik, tanda malam sudah larut. Namun Alia masih terjaga, duduk di tepi ranjang sambil memandangi cermin di depannya. Rambut pendeknya masih acak-acakan, kaos oblong yang ia kenakan tampak lusuh setelah seharian beraktivitas. Ia menatap pantulan dirinya lama-lama. Entah kenapa, wajah yang biasanya ia lihat penuh percaya diri, kini terlihat asing. Bayangan Nisa kembali muncul di kepalanya. Senyum teduh, tatapan lembut, dan kalimat sederhana yang menusuk hatinya. Aku doain suatu hari nanti kamu juga bisa ngerasain tenang yang aku rasain. Alia menggigit bibirnya. Ada rasa yang sulit ia jelaskan. Di satu sisi, ia kagum pada perubahan Nisa. Di sisi lain, hatinya berontak, menolak untuk mengakui bahwa dirinya iri. Aku ini Alia, gadis kuat, bebas, nggak peduli omongan orang. Kenapa harus mikirin beginian? Gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Tapi semakin ia menghindar, semakin perasaan itu menghantuinya. Ia rebahkan diri, menatap langit-langit kamar. Ingatannya melayang ke masa kecil,
ia berlari di lapangan, bermain bola dengan kakak-kakaknya, tertawa keras tanpa peduli kotor. Semua itu memang menyenangkan, tapi apakah ia benar-benar bahagia? Matanya tiba-tiba panas. Ia menutup wajah dengan bantal, mencoba menahan air mata. Tapi justru semakin deras. Kenapa ya? Padahal aku punya banyak teman, punya hobi yang aku suka, tapi kok tetap kosong rasanya? Kenapa aku iri sama Nisa? Tangisnya pecah dalam diam. Itu adalah malam pertama Alia menangis bukan karena kalah di pertandingan atau bertengkar dengan kakaknya, melainkan karena hatinya merasa sepi. Ia bangkit, mengambil ponsel, lalu tanpa sadar membuka media sosial Nisa. Foto-foto Nisa tampak sederhana, menghadiri kajian, tersenyum bersama teman-teman muslimah, atau sekadar membagikan ayat Al-Quran. Tidak ada pose glamor, tidak ada gaya berlebihan. Tapi dari wajahnya terpancar ketenangan yang tulus. Alia menatap layar ponselnya lama sekali. Dalam hati ia berbisik, kenapa aku nggak bisa sesederhana itu? Kenapa aku nggak bisa setenang itu? Malam semakin larut. Alia akhirnya menutup matanya, tapi hatinya masih gelisah. Ia tak tahu, gelisah itulah tanda pintu hijrahnya mulai diketuk. Langkah pertama. Sore itu, Alia berdiri di depan masjid kampus dengan dada berdebar. Dari luar ia mendengar suara orang mengaji, membuat hatinya semakin ciut. Tangannya dingin, langkahnya ragu. Ia sempat berpikir untuk berbalik, tapi pandangan mata Nisa yang melambaikan tangan dari kejauhan membuatnya bertahan. Perlahan, Alia melangkah masuk. Aroma karpet masjid yang bersih, cahaya sore yang jatuh melalui jendela kaca, dan suasana hening membuatnya merasa asing sekaligus tenteram. Ia memilih duduk di belakang, menunduk, seolah ingin bersembunyi dari dunia. Ketika kajian dimulai, suara ustazah terdengar lembut. Hijrah bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang berani melangkah mendekat kepada Allah. Hanya satu kalimat itu saja sudah cukup mengguncang hati Alia. Ia menggigit bibir, matanya panas, hingga akhirnya butiran air mata jatuh juga. Tangannya gemetar saat mencoba menyeka pipi, seolah malu pada dirinya sendiri. Saat kajian berakhir, Nisa menghampirinya dan menggenggam tangannya erat. Aku bangga sama kamu, Li. Satu langkah kecil ini bisa jadi awal dari segalanya. Alia menunduk, suaranya bergetar. Aku takut gagal, Nis, tapi hatiku lega. Langit sore menyambutnya ketika ia keluar dari masjid. Angin berhembus lembut, seakan ikut menenangkan batinnya. Dan dalam hati, Alia tahu, ia baru saja menapakkan langkah pertamanya. Ujian dari teman. Pagi itu, Alia berdiri lama di depan cermin kamarnya. Di tangannya tergenggam selembar jilbab sederhana berwarna hitam, pemberian Nisa beberapa hari lalu. Hatinya berdebar kencang. Apa aku berani keluar rumah pakai ini? Gimana kalau orang-orang komentar? Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia memakainya. Tidak rapi, tidak panjang, hanya menutupi kepala seadanya. Tapi bagi Alia, ini terasa seperti keberanian terbesar yang pernah ia lakukan. Di kampus, langkahnya terasa berat. Beberapa teman cowok yang biasa bermain futsal dengannya langsung menoleh. Tatapan mereka penuh heran, lalu tawa pun pecah. Wih, kapten kita jadi ustazah. Serius nih, Li? Jangan-jangan habis kalah taruhan, ya? Besok-besok nggak boleh futsal campur lagi, nih. Tawa mereka menggema, menusuk telinga Alia. Ia berusaha tertawa kecil, seolah tidak peduli, padahal hatinya perih.
Jilbab yang menempel di kepalanya tiba-tiba terasa berat, seakan ribuan mata menilai setiap geraknya. Sepanjang hari, ia merasa canggung. Ada rasa ingin segera melepas jilbab itu, kembali ke dirinya yang lama. Namun di sisi lain, ada suara kecil dalam hatinya yang berbisik, "Tahan, Lee. Ini ujian pertama. Jangan mundur." Sore hari, setelah semua selesai, Alia pulang dengan langkah lesu. Ia masuk kamar, menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di tepi ranjang. Air matanya pecah tanpa bisa ditahan. Ya Allah, kenapa rasanya berat sekali? Kenapa aku nggak sekuat yang aku pikir? Tangisnya lama, penuh luka yang tak bisa ia jelaskan. Tapi di balik tangis itu, ia sadar, meski hatinya sakit, ada rasa lega karena ia berani mencoba. Dan di malam itu, Alia berbisik lirih dalam doa pertamanya yang sungguh-sungguh. Ya Allah, jangan biarkan aku kembali mundur. Kuatkan aku, meski semua orang menertawakan. Sejak hari itu, Alia tahu, hijrah bukan hanya tentang berani melangkah, tapi juga tentang berani bertahan ketika ujian datang. Dukungan yang tak terduga. Hari-hari setelah itu terasa berat bagi Alia. Ia masih mencoba mengenakan jilbab, meski terkadang hanya sebentar, atau bahkan dilepas lagi saat bersama teman-teman lama. Hatinya campur aduk, ingin konsisten, tapi takut dianggap aneh. Suatu malam, ia duduk termenung di ruang tamu. Televisi menyala, tapi matanya kosong. Ketiga kakaknya sedang bercanda, seperti biasa dengan suara keras, namun Alia hanya diam. Salah satu kakaknya, Raka, memperhatikannya. "Li, kamu kenapa? Biasanya kalau kita ribut kamu paling cerewet. Sekarang kok diam aja." Alia menggeleng cepat. "Nggak apa-apa, Kak." Namun tatapannya tak bisa menyembunyikan keresahan. Raka menurunkan volume televisi, lalu mencondongkan tubuh. "Aku lihat kamu sekarang suka pakai kerudung, ya? Teman-teman kampus tadi sempat ngomong." Mereka heran, katanya Alia Tombu berubah jadi alim. Wajah Alia langsung memanas. Ia menunduk, takut disindir. "Aku cuma coba-coba aja, Kak. Nggak tahu bisa konsisten apa nggak. Kayaknya semua orang malah ketawain aku." Raka terdiam lama. Alia bersiap-siap mendengar ejekan, tapi yang keluar justru kata-kata yang tak pernah ia sangka. "Li, kalau kamu memang serius mau berubah, aku dukung. Jangan peduli sama omongan orang. Mereka cuma bisa ketawa, tapi mereka nggak tahu beratnya perjuanganmu." Alia menoleh cepat. Matanya berkaca-kaca. "Kak, beneran?" Raka mengangguk pelan, lalu menepuk pundaknya. "Kamu kan adikku. Dari kecil aku tahu kamu keras kepala, susah dikasih tahu. Tapi kalau sekarang kamu bisa mikirin hal baik kayak gini, aku bangga. Jalanin aja pelan-pelan. Kita semua pasti doain." Kalimat itu membuat air mata Alia menetes tanpa bisa ditahan. Ia segera menyeka pipinya, malu terlihat lemah. "Makasih ya, Kak. Aku kira nggak ada yang ngerti." Raka tersenyum kecil, lalu kembali menyalakan televisi. "Siapa bilang nggak ada? Kita keluarga, Li. Selama niatmu baik, kita bakal selalu ada." Malam itu, Alia kembali ke kamarnya dengan hati yang jauh lebih ringan. Ternyata, di tengah banyaknya ejekan dan keraguan, Allah menghadirkan dukungan dari tempat yang tak ia duga. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Jatuh dan bangkit. Hari-hari Alia semakin berat.
Setiap kali datang ke kampus, selalu ada tatapan aneh dan tawa mengejek. Li, kamu nggak cocok pakai jilbab. Sebentar lagi balik lagi kayak dulu. Lama-lama, kata-kata itu melemahkan hatinya. Suatu sore, ia benar-benar menyerah. Saat nongkrong bersama teman lama, Alia melepas jilbabnya. Ia tertawa, bercanda, berusaha seperti dulu. Namun begitu pulang ke kamar, ia menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, aku nggak kuat. Aku malu, aku gagal. Jilbab di atas meja terasa seperti pengingat yang menuduhnya. Keesokan harinya, Nisa menyadari perubahan Alia. Setelah sedikit dibujuk, Alia pun bercerita dengan suara bergetar. Aku nggak sanggup, Nis. Aku lepas jilbab kemarin. Aku gagal. Nisa menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum lembut. Li, jatuh itu wajar. Yang penting kamu bangkit lagi. Allah nggak menilai hasil, Dia menilai usaha. Jangan berhenti, ya. Ucapan itu membuat dada Alia sesak, matanya panas. Ia menangis lagi, tapi kali ini terasa lega. Malamnya, ia menulis doa di buku kecilnya. Ya Allah, jika aku jatuh, tolong angkat aku. Jangan biarkan aku berhenti berusaha mendekat kepada MU. Doa itu menjadi penguat barunya. Alia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi ia sudah memilih untuk bangkit. Cahaya di hati. Beberapa hari terakhir, Alia mencoba memperbaiki langkahnya. Ia belum berani selalu memakai jilbab, tapi setiap kali keluar rumah, ia berusaha menguatkan diri. Meski masih canggung, ada perasaan berbeda di hatinya. Suatu sore, ia kembali ikut kajian bersama Nisa. Ruang masjid tenang, cahaya matahari sore masuk lewat jendela, membuat suasana terasa hangat. Ustazah yang mengisi kajian hari itu berkata, ketika seseorang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya sehasta. Jangan pernah merasa sia-sia meski langkahmu kecil. Kalimat itu membuat hati Alia bergetar. Ia menunduk, bibirnya bergetar menahan tangis. Kali ini, air matanya bukan karena malu atau sakit, melainkan karena merasa disentuh oleh sesuatu yang lembut. Setelah kajian usai, Alia duduk sebentar di serambi masjid. Angin sore berhembus, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Hatinya terasa damai, seperti ada ruang baru yang terisi cahaya. Nisa menepuk bahunya pelan. Gimana rasanya, Li? Alia tersenyum kecil, matanya masih berkaca-kaca. Entah kenapa, aku merasa lebih tenang. Kayak, selama ini aku lari, tapi sekarang akhirnya aku nemu arah pulang. Nisa mengangguk, senyum tulus di wajahnya. Itu tanda Allah sedang melembutkan hatimu. Jaga rasa itu, jangan lepas lagi. Malam itu, sebelum tidur, Alia menatap langit-langit kamarnya dengan hati yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa dekat dengan Allah, bukan karena paksaan, bukan karena orang lain, tapi karena hatinya sendiri mulai ingin. Di dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Ya Allah, aku ingin terus merasakan cahaya ini. Jangan biarkan aku jauh lagi." Dan malam itu, Alia tidur dengan senyum damai di wajahnya. Keteguhan yang diuji. Sejak hatinya mulai merasa tenang, Alia lebih berani mengenakan jilbab. Meski belum sempurna, ia mencoba untuk konsisten. Beberapa teman lama memilih menjauh, ada juga yang masih mengejek. Namun kali ini Alia belajar tersenyum dan diam, tak lagi membalas. Suatu hari, di kampus, seorang sahabat lamanya yang dulu paling dekat menegurnya. "Li,
serius banget kamu sekarang? Aku kangen Alia yang dulu, yang bebas, yang rame. Kamu berubah banget. Alia terdiam. Hatinya seolah ditarik kedua arah. Satu ingin mempertahankan dirinya yang baru, satu lagi takut kehilangan teman. Dengan suara pelan, ia menjawab. Aku masih Alia yang sama, cuma sekarang aku pengen jadi lebih baik. Kalau kamu teman aku, terimalah aku seperti ini. Sahabatnya terdiam, lalu menghela napas. Aku butuh waktu buat terbiasa. Jawaban itu membuat Alia sadar, perubahan bukan hanya ujian bagi dirinya, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Malamnya, ia merenung di kamarnya. Perjalanan hijrahnya masih panjang, dan pasti akan ada ujian-ujian baru. Namun kali ini, hatinya tak selemah dulu. Ia teringat kalimat ustazah di kajian. Siapa yang bersabar di awal hijrah, insya Allah Allah akan bukakan jalan yang lebih luas. Alia menutup mata, menarik napas dalam. Ia berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau aku goyah, kuatkan aku. Kalau aku ragu, yakinkan aku. Jangan biarkan aku kembali mundur. Malam itu, meski hatinya masih sering gamang, Alia tahu satu hal, ia tidak lagi berjalan sendirian. Ada Allah yang selalu bersama. Dan keyakinan itulah yang membuat langkahnya semakin teguh. Jalan pulang. Waktu berjalan cepat. Sudah beberapa bulan sejak Alia mulai menapaki jalannya menuju hijrah. Perubahan itu memang tidak mudah, penuh jatuh bangun, penuh air mata. Namun kali ini, ia merasa berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Di kampus, ia tidak lagi peduli dengan tatapan heran. Jilbab yang dulu terasa berat kini menjadi bagian dari dirinya. Memang, masih ada temannya mengejek, tapi semakin banyak pula yang justru menghargai pilihannya. Bahkan beberapa junior datang kepadanya, bertanya tentang keberaniannya mengambil keputusan itu. Suatu sore, ia berdiri di depan cermin. Jilbab panjang yang ia kenakan tampak sederhana, tapi wajahnya terlihat lebih teduh. Ia tersenyum kecil, teringat pada dirinya yang dulu tombow, keras kepala, dan sering merasa kosong. Kalau bukan karena Allah membolak-balikan hati, aku pasti nggak akan sampai di sini. Hari Jumat sore, Alia duduk di masjid kampus. Suasana ramai oleh mahasiswi yang mengikuti kajian, tapi hatinya tenang. Ia mendengar setiap kalimat ustazah dengan seksama. Hijrah itu perjalanan seumur hidup. Jangan kira setelah mengenakan jilbab atau mengubah kebiasaan, kita sudah selesai. Justru disitulah ujian dimulai. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang terus berusaha. Ucapan itu membuat Alia termenung lama. Ia sadar, jalan yang ia pilih bukan jalan mudah, tapi ia juga tahu, ada kekuatan yang selalu menyertainya. Setelah kajian selesai, Nisa menghampiri dan menggenggam tangannya erat. Aku bangga banget sama kamu, Li. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Alia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan berani mulai. Tapi yang paling bikin aku bertahan, karena aku tahu Allah nggak pernah ninggalin aku, meski aku sering jatuh. Mereka berdua tertawa kecil, lalu saling berpelukan. Malam itu, sebelum tidur, Alia menulis di buku kecilnya. Aku pernah merasa hijrah itu hanya tentang penampilan. Tapi ternyata, hijrah adalah perjalanan hati. Aku pernah jatuh, pernah goyah, tapi setiap kali aku bangkit, aku merasa semakin dekat dengan Allah. Aku ingin terus berjalan di jalan ini, meski berat, karena inilah jalan pulangku.
Ia menutup buku, memeluknya erat, lalu menatap keluar jendela. Langit malam bertabur bintang, indah dan luas. Dengan hati yang tenang, Alia berbisik lirih. Terima kasih, ya Allah, sudah memanggilku kembali. Bimbing aku sampai akhir, agar aku tidak lagi tersesat. Dan sejak hari itu, meski ia tahu perjalanan masih panjang, Alia melangkah dengan keyakinan baru, bahwa hijrah bukan akhir, melainkan awal menuju cahaya, awal menuju pulang kepada sang pemilik hati.